Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Amalia dari kelas 11 Teknik Logistik. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan peradaban Islam di masa modern dan salah satu tokoh penting yaitu Muhammad Iqbal. Jadi, dulu umat Islam pernah ada di masa kejayaan. Banyak perkembangan dalam ilmu pengetahuan, pendidikan, sampai teknologi. Tapi, lama-kelamaan, banyak negara Islam mengalami kemunduran karena penjajahan dan pendidikan yang kurang berkembang. Akibatnya, umat Islam jadi mulai tertinggal dibanding negara Barat. Nah, karena kondisi itu, muncul tokoh-tokoh Islam yang ingin umat Islam bangkit lagi. Mereka mengajak umat Islam supaya lebih semangat belajar dan mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap berpegang pada ajaran Islam. Perkembangan Islam di masa modern mulai terlihat dari bidang pendidikan. Banyak sekolah dan universitas Islam mulai dibangun. Tidak hanya mempelajari ilmu agama, tapi ada ilmu umum seperti sains, ekonomi, dan teknologi. Jadi, umat Islam bisa ikut berkembang dan tidak tertinggal. Selain itu, banyak juga organisasi Islam yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan untuk membantu masyarakat. Jadi, perkembangan Islam di masa modern bukan hanya soal agama aja, tapi juga tentang kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Nah, salah satu tokoh penting di masa modern adalah Muhammad Iqbal. Beliau lahir tahun 1877 di India yang sekarang jadi wilayah Pakistan. Muhammad Iqbal juga dikenal sebagai penyair dan pemikir Islam modern. Menurut Muhammad Iqbal, umat Islam harus bangkit dan tidak boleh terus merasa tertinggal. Umat Islam harus percaya diri, rajin belajar, dan berani menghadapi perkembangan zaman. Tapi, walaupun mengikuti perkembangan modern, tetap harus berpegang pada ajaran agama Islam. Muhammad Iqbal juga terkenal lewat puisi-puisinya yang bisa membangkitkan semangat umat Islam. Pemikirannya berpengaruh besar sampai beliau dianggap punya peran penting dalam berdirinya negara Pakistan. Dari pembahasan tadi, kita bisa ambil pelajaran kalau sebagai generasi muda kita harus rajin belajar, terus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan ajaran agama dan nilai-nilai yang baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, di video kali ini aku juga mau cerita tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia dan gimana sambutan rakyat waktu Indonesia akhirnya resmi merdeka. Sebelum merdeka, Indonesia dijajah sangat lama sama bangsa asing. Waktu itu kehidupan rakyat susah dan nggak bebas. Nah, pada tahun 1945, Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Kesempatan ini langsung dimanfaatin para pejuang Indonesia buat segera memerdekakan Indonesia. Sebelum proklamasi dibacakan, sempat ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda ingin kemerdekaan diumumkan secepat mungkin tanpa campur tangan Jepang karena takut kesempatan buat merdeka hilang. Sedangkan golongan tua lebih hati-hati dalam mengambil keputusan.
Karena itu, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok sama para pemuda. Tujuannya supaya proklamasi bisa segera dilaksanakan. Setelah melakukan diskusi dan perundingan, akhirnya Soekarno dan Hatta balik lagi ke Jakarta malam harinya. Mereka pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Teks itu ditulis langsung oleh Bapak Soekarno, dibantu oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Setelah selesai, teksnya diketik oleh Sayuti Melik. Besok paginya, tepat tanggal 17 Agustus 1945, jam 10 pagi, masyarakat mulai berkumpul di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Suasananya sangat tegang, tapi juga penuh semangat karena semua orang nunggu momen bersejarah itu. Lalu Soekarno membacakan teks proklamasi dengan suara yang tegas. Dari situ Indonesia resmi menyatakan kemerdekaannya ke dunia. Setelah teks dibacakan, bendera merah putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Banyak rakyat yang terharu dan bangga karena akhirnya Indonesia bisa merdeka setelah dijajah begitu lama. Setelah proklamasi, berita kemerdekaan langsung menyebar di berbagai daerah lewat radio dan dari mulut ke mulut. Para pemuda juga ikut membantu menyebarkan kabar kemerdekaan supaya semua rakyat tahu kalau Indonesia sudah merdeka. Sambutan rakyat waktu itu juga meriah. Banyak masyarakat mengadakan syukuran, upacara pawai, dan mengibarkan bendera merah putih di mana-mana. Semua orang senang dan semangat menyambut kemerdekaan Indonesia. Walaupun Indonesia sudah merdeka, perjuangan belum selesai. Masih ada bangsa asing yang ingin menjajah Indonesia lagi. Karena itu, rakyat dan para pejuang tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan penuh semangat dan pengorbanan. Dari peristiwa ini, kita bisa belajar kalau kemerdekaan didapat dari perjuangan, keberanian, dan persatuan rakyat Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus menghargai jasa para pahlawan dengan cara belajar yang rajin dan menjaga persatuan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bye-bye.